kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallahu alaihi. Baik Bapak Ibu, hari ini pekan pertama, berarti kita lanjutin kisah yang kemarin ya, Nabi Su'aib ya. Kalau di Jakarta panggilnya Bang Aib, tetangga tuh Pak Su'aib panggil Bang Aib. Ini Pak Sultan ini nggak kelihatan lagi nih. Oh di sini kan, dekat Pak Karmin deh. Rindu sama Pak Karmin. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Jadi nanti siap-siap aja bolak-balik ya. Ini kisahnya emang ada di surat Hud, surat Asy-Syu'ara dan surat Al-A'raf. Ya, jadi nanti siap-siap aja bolak-balik. Ya, silakan untuk Ustadz Ari ya dibaca dulu Al-Qur'an surat Hud ayat 88. Halaman 231. Surat Hud surat 11 ayat 231. Ya. Ayat 88. Ayat 88. Ya. Halaman 231 setari. Ayat 88, ini satu ayat aja. Ya, makasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi warzaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an akhalifakum ila ma
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan kisah Nabi Syuaib bagian kedua ya. Kalau kemarin sampai ayat 87 ya, Nabi Syuaib berasal dari bangsa Arab ya, terus dia tinggal di Madian atau juga disebut Aikah, suku Aikah ya. Aikah itu nama pohon. Lalu Nabi Syuaib ditugaskan untuk mentauhidkan ya, kesyirikan di kota Madian karena ada kesyirikan, yaitu menyembah Aikah atau pohon Aikah namanya. Lalu juga memberantas kecurangan karena di sana banyak yang pada curang, mengurangi takaran atau timbangan. Juga mengingatkan untuk tidak melakukan perampokan. Padahal di sana mereka udah berkecukupan, tidak kekurangan, tapi mereka masih melakukan pembegalan atau perampokan ya. Dan Nabi Syuaib kemarin juga mengingatkan agar tidak melakukan itu. Nah, kemarin ayat 87 surat Hud ya, mereka kaum Syuaib ketika ditegur mereka mengatakan qalu ya Syuaib, mereka berkata, hai Syuaib, as-sholatuka, apakah salatmu ta'muruka, memerintahkan kamu an-natruka, agar kami meninggalkan ma ya'budu abauna, apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami atau nenek moyang kami. Mana tadi? Au an naf'al fi amwalina ma nasa'u, atau engkau juga melarang kami melakukan atau mengolah harta kami apa yang sesuai kami kehendaki. Jadi dia rupanya mengatakan bahwa apakah karena sholatmu yang melarang kami untuk menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami, dan engkau juga melarang kami mengolah harta kami ya. Karena hartanya didapat dari curang, dari merampas, nah itu dilarang. Nah, apa yang kami kendaki kata gitu. Nah, rupanya di sini Nabi Syuaib ya terkenal suka sholat, makanya apakah karena sholatmu yang menyuruhmu untuk melarang gitu. Jadi Nabi Syuaib juga sering sholat, dan inilah yang menjadi alasan bagi orang-orang kaum Madian mengatakan apakah karena sholatmu, artinya Nabi Syuaib udah sholat dan rajin sholat ya. Di sini makanya dia menjadi alasan apakah karena sholatmu yang melarang kami untuk menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami ya. Jadi udah dari zaman Nabi Syuaib pun sudah melaksanakan sholat ya. Sholat beribadah kepada Allah ya. Cuman cara sholatnya seperti apa kita nggak tahu ya. Yang pasti Nabi Syuaib sudah melaksanakan sholat kepada Allah ya. Nah, karena mereka mengatakan apakah karena sholatmu yang memerintahkan kamu untuk melarang kami menyembah apa yang telah kami sembah oleh nenek moyang kami ya. Lalu ayat 88 sekarang ya. Qala ya qaumi, berkata Syuaib, hai kaumku, ara'aitum in kuntu, apa pendapat kalian
jika aku ala bayinat, jika aku punya bukti-bukti min Robbi, dari Tuhanku, wa rozaqoni, dan bahwa aku dianugerahkan minhu, darinya, rizqon hasanah, rezeki yang baik. Jadi Nabi Syuaib ya, dia mengatakan, apa pendapatmu kalau saya punya bukti-bukti bahwa saya ini dianugerahi, yaitu berupa apa, kenabian ya. Dan saya juga udah diberi rezeki yang baik. Nah ini ulama menafsirkan ada dua pendapat. Yang dimaksud rizqon hasanah di sini, yang pertama bahwa Nabi Syuaib diberikan mukjizat, tapi Allah nggak menyebutkan mukjizatnya berupa apa. Dan yang kedua bahwa Nabi Syuaib itu diberi rezeki yang baik oleh Allah ya. Makanya Nabi Syuaib mengatakan bahwa aku ini telah dianugerahi, yaitu berupa apa? Berupa kenabian dari Allah. Jadi bukan hanya menyampaikan nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib ada dalilnya dan ada dasarnya, bahwa dia dianugerahkan oleh Allah berupa kenabian dan telah diberikan rizqon hasanah, berupa mukjizat atau rezeki yang baik. Wa ma uridu an uholifakum, dan tidaklah aku menginginkan untuk melarang kalian ilama anhakum anhu, pada apa yang aku larang kepada kalian. Uholifakum itu artinya tidaklah aku menyelisih kalian, aku tidak ingin menyelisih kalian terhadap apa yang aku larang kalian darinya. Artinya apa? Bahwa apa yang dia larang terhadap kaumnya, Nabi Syuaib tidak melakukan ya. Artinya dia tidak menyelisih apa yang telah dilarang. Misalnya Nabi Syuaib melarang untuk tidak merampas, dia nggak melakukan. Nabi Syuaib melarang untuk tidak berbuat curang, Nabi Syuaib tidak melakukan. Begitu juga Nabi Syuaib melarang untuk tidak berbuat syirik, Nabi Syuaib juga tidak melakukan. Nah ini juga ibroh atau pelajaran ya buat para ustadz ya. Jangan sampai apa yang dia katakan ya tapi tidak dilakukan. Misal dia memerintahkan untuk melakukan kewajiban tapi tidak dilaksanakan. Sebaliknya dia melarang ya apa yang dilarang oleh Allah tapi dia malah melakukan. Nah ini nggak baik, nggak benar ya seperti ini. Dan ini nanti diajab ya yang pertama-tama oleh Allah. Jadi dia bisa ngomong tapi tidak bisa mempraktekkan, hanya bisa menyampaikan ayo sholat, karena sholat adalah tiang agama, tapi dia sendiri nggak sholat. Nah itu nggak benar. Begitu juga dia melarang untuk berbuat kemudorotan tapi dia sendiri melakukan, ya mungkin karena dunia atau karena harta ya. Akhirnya yang tadinya dilarang dibuat samar atau bahkan subhat ya, lalu dibuat jadi undang-undang misalnya seperti itu. Yang tadinya misalnya BPJS bilangnya haram, ternyata sekarang sunnah gitu misalnya. Nah itu nggak boleh ya. Nah, Nabi Syuaib apa yang dia sampaikan dia tidak melakukan, nah, gitu. Dia melarang dia tidak lakukan, dia perintahkan dia lakukan. Artinya sesuai dengan ucapannya. Makanya Nabi Syuaib mengatakan, tidaklah aku menghendaki apa yang aku selisihkan kepada kalian terhadap apa yang aku larang kepada kalian. Tidak aku menyelisihi, artinya enggak menyalahi apa yang aku larang, sesuai. In uridu illal islaha, tidak lain aku hanya menginginkan kecuali perbaikan, mastata'tu ya, sesuai dengan kemampuanku. Jadi Nabi Syuaib ini ingin membuat perbaikan pada kaumnya sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Dari yang tidak baik menjadi baik, dari suka merampok
suka curang tidak lagi curang atau tidak merampok. Kalau yang sudah baik supaya menjadi lebih baik lagi, itu namanya perbaikan. Dari yang tidak baik menjadi baik, kalau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi ya. Jadi tujuannya adalah ingin membuat perbaikan. Seperti sekarang nih, bapak-bapak udah rajin beribadah nih, dibuat lebih rajin lagi, disentuh hatinya biar kalau meninggalkan kajian misalnya merasa ada yang kurang atau merasa menyesal gitu. Nah, itu lebih baik lagi gitu. Artinya bukan dianggap sunnah lagi, seperti wajib karena merasa ada yang kurang gitu. Biasa misalnya sholat sunat tiba-tiba dia kelewatan nggak melakukan, merasa ada yang kurang. Nah, jadi Nabi Syuaib ingin membuat yang tidak baik menjadi baik dan membuat yang udah baik menjadi lebih baik lagi ya. Itu yang dilakukan mastato tuh, sesuai dengan kemampuanku ya. Artinya kalau Nabi Syuaib udah melaksanakan sesuai kemampuannya dan ternyata tidak sesuai dengan harapannya, tidak berdosa ya. Meskipun banyak yang tidak taat kepada Nabi Syuaib, Nabi Syuaib udah semaksimal mungkin ya. Padahal Nabi Syuaib itu terkenal sebagai ahli dakwah para nabi ya. Jadi Nabi Syuaib itu dijulukin sebagai ahli dakwah para nabi. Paling bagus dakwahnya dan menyampaikannya juga detail, rinci dan juga menyampaikannya secara santun gitu. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah aku mendapat taufik kecuali dari Allah. Nah, ini juga Nabi Syuaib tidak menyombongkan diri ya, bahwa aku ini bisa menyampaikan seperti ini, aku ini mendapatkan taufik, aku ini bisa mendapatkan kenabian karena atas izin Allah ya. Jadi bukan karena ilmu saya, karena saya punya kemampuan saya makanya menyampaikan ini, tidak, tapi atas izin Allah. Jadi tidak ada kesombongan juga di dalam diri Syuaib ya. Jadi semuanya ini beliau dapatkan taufik karena Allah, kecuali dari Allah. Allahi tawakkaltu, atasnya lah aku bertawakal, wa ilahi unib, dan kepadanya lah aku kembali. Jadi Nabi Syuaib ini ya, ketika beliau udah berusaha semampunya ya, mastato tuh ya, dia udah melakukan semaksimal mungkin ya, dan dia nggak menyombongkan diri, lalu bertawakal